Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian kasihan tayyiban mubarakan fi. Oke, sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Dilawati Iskandar. Kita masih melanjutkan di seri pemrograman atau seri menjadi programmer berbasis Python programming ya. Oke, seperti biasa, saya akan menjelaskan secara tematis. Jadi, saya jelaskan sedikit konsepnya, kemudian kita langsung live coding supaya teman-teman bisa dipraktikkan ya. Ya, oke. Di pertemuan ini kita akan melanjutkan sesudah di 5 tahun yang sebelumnya ya. Kita bahas mulai dari tipe data, variabel, runtunan, selection, looping, array. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai prosedur dan function. Adakah sih prosedur di dalam Python gitu ya? Memang nanti kita lebih banyak menggunakan yang namanya function. Oke, sorry nih judulnya bukan membuat program array, tetapi membuat program dengan prosedur dan function ya. Oke, di programan Python. Oke, kita bahas sedikit teman-teman ya. Jadi kalau di dalam programming itu ada yang disebut dengan blok, prosedur, dan function. Kenapa sih perlu adanya prosedur? Kenapa perlu adanya function? Nah, teman-teman bisa bayangkan nih, kalau misalkan seorang programmer membuat kode program yang mungkin yang isinya katakanlah hanya 5 di bawah 100 lain kode lah, itu masih oke mungkin ya. Tetapi kalau bayangkan membangun suatu aplikasi yang super besar, seperti misalkan aplikasi di pemerintahan, mungkin di perusahaan-perusahaan multinasional itu seperti aplikasi ERP itu melibatkan banyak sekali modul, modulnya marketing, HRD, kemudian IT, production, sales, accounting gitu. Itu bisa terjadi mungkin dari ratusan ribu atau jutaan lain kode gitu ya, dan bisa dikerjakan oleh mungkin belasan atau puluhan programmer itu. Nah, si programmer masing-masing tersebut bisa membuat dalam masing-masing berbentuk blok-blok gitu. Nah, itulah bayangannya yang disebut dengan prosedur ya, teman-teman ya. Nah, sebenarnya prosedur ini di dalam Python ini tidak terlalu penting ya, karena biasanya menggunakan Python. Tapi kita kenal lah, di zaman awalnya programming ada seperti di Pascal atau di C, itu memang dipisahkan ada blok prosedur, ada function itu ya. Di prosedur nanti ada memiliki beberapa parameter sama dengan di function ya. Nah, kalau kita di Python, sebuah prosedur ini dapat diimplementasikan menggunakan fungsi def tanpa pernyataan return yang eksplisit. Jadi nanti tidak ada return atau pengembalian nilai atau dengan return tanpa nilai. Nah, contoh prosedur misalkan kita buat seperti ini ya, teman-teman. Def greet user name. Ini adalah nama prosedurnya. Kemudian print app hello name itu ya. Nah, misalkan kalau kita running, misalkan greet user namanya Ali atau siapa saja, misalkan Pony gitu ya. Berarti outputnya kalau di sini contohnya adalah hello Ali gitu ya. Nah, itu adalah prosedur. Nah, implementasinya nanti eh, kita sedikit singgung dulu. Yang membedakan prosedur dan function itu apa? Jadi kalau prosedur ini tujuannya menjalankan tugas atau proses tertentu tanpa menghasilkan nilai. Ya, tapi kalau di dalam function melakukan tugas tertentu dan mengembalikan nilai. Jadi misalkan kita buat beberapa fungsi, nanti mungkin ada rumus-rumus matematik, rumus-rumus katakanlah kimia, geospasial atau bla 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 yang lainnya. Nanti programmer yang nyadur dia udah ngereferensi, maka kita gunakan function ya. Nah, return value-nya ini dia tidak membalikan nilai kalau prosedur. Kalau di dalam function mengembalikan nilai, ya makanya eh, ini mungkin lebih banyak digunakan ya. Nah, contohnya misalkan print itu ya. Kalau di sini contohnya adalah sum itu. Contoh tadi kan kita kenal ada print aja ya itu tidak mengembalikan nilai ya teman-teman. Oke, eh, ini adalah contoh prosedur yang lainnya teman-teman. Kemudian saya bandingkan dengan contoh function. Misalkan seperti ini. Kita punya suatu udah membuat suatu source code, misalkan def ini untuk mendeklarasikan tadi nama prosedur atau function def, misalkan print message, kemudian print this is a procedure. Ini adalah contoh prosedur gitu ya. Jadi print message, jadi prosedur itu sama function sama, dipanggil dengan menyebutkan judul prosedur atau functionnya.
Kalau ada parameter dipanggil dengan parameternya apa? Nanti dipanggil gitu ya. Nah, contoh di sini kita tulis aja nih, print message, cuma dari sini nih. Jadi outputnya dari program ini adalah this is a procedure. Nah, kalau function, misalkan kita buat def add numbers, jadi kita buat nama fungsinya adalah add numbers. Kemudian ada A, B, ini ada disebut dengan parameter ya teman-teman ya. Ini ada nilainya. Nah, nanti kalau di dalam parameter itu ada dua konsep. Ada yang disebut dengan eh, parameter aktual ya. Jadi kemudian ada parameter reference. Nah, jadi nanti ada yang disebut dengan parameter by value dan reference area. Nah, aktual ini sebenarnya nanti ada konversi dari parameter yang kita tulis di judul function ini akan dipanggil di body programnya itu harus sesuai. Jadi misalkan di sini nih, parameternya di sini ada A dan B, berarti ada dua ya. Nah, berarti kita panggil, kita harus deklarasikan ada dua yang akan substitute nilai yang dideklarasikan. Misalkan kalau kita ini berbicaranya katakanlah integer, A. A ini misalkan kita isi dengan 3, jadi 3 nanti akan menggantikan A. Kemudian di sini ada 5, 5 itu yang menggantikan dengan B dia. Jadi misalkan kita deklarasikan sekarang, def, nama functionnya add numbers, dalam kurung A, B, ini parameter. Cirinya kalau tidak ada parameter kosong nih, kayak prosedur itu selalu kosong karena dia tidak membalikan nilai ya. Nah, return A plus B. Jadi kita ingin mengembalikan nilainya adalah dijumlahkan. Nah, result, misalkan kita deklarasikan ada suatu variabel result adalah sama dengan add numbers. Add number itu nama fungsinya kita panggil dalam kurung 3,5. Tadi ya yang saya sampaikan berarti 3 ini akan input ke dalam nilai angka variabel atau ke parameter A, 5 ini akan substitute ke parameter atau variabel B ya. Nah, jadi kita print result. Outputnya di sini akan menampilkan, oke di nama functionnya tadi kan ada add numbers, ada A dan 3. Nah, sekarang A dan B-nya udah diisi dengan 3 dan 5. Jadi nilai baliknya A tambah B. Jadi artinya sudah diisi dengan nilai 3 ditambah 5. Maka hasilnya adalah 8. Oke ya, semoga teman-teman paham sampai di sini. Nanti kalau bisa agak pusing bisa di-review lagi di video ini. Nah, pertanyaannya, adakah passing by reference di dalam eh, Python ini? Jadi sebenarnya di dalam Python ini bisa passing by value, bisa passing by reference juga. Nah, kalau saya jelaskan secara sedikit konsep, by value itu tidak membalikan nilai. Kalau by reference mengembalikan nilai. Jadi kalau by value itu ada perubahan tadi di judul parameter, dia tidak merubah ke badan fungsi. Nah, kalau reference berubah itu ya. Nah, jadi by value atau salinan objek ini berlaku untuk objek yang immutable atau tidak dapat diubah. Nah, kalau kita menggunakan di Python ini. Contohnya adalah int, kemudian float, eh, string, dan tuple. Nah, fungsi yang akan membuat salinan nilai akan fungsi akan membuat salinan nilai saat memproses parameter. Nah, contoh yang by reference atau reference object. Jadi kalau di dalam eh, parameter menggunakan reference, ini berlaku untuk objek yang sifatnya mutable atau dapat diubah. Contohnya adalah list, dictionary, dan set ya. Jadi ini harus dipahami ya teman-teman, jangan sampai kebalik ya. Jadi kalau mutable itu contohnya list, dictionary, set. Kalau contohnya immutable, tidak bisa diubah misalkan int, float, string gitu ya. Kenapa? Karena waktu kita masukkan di dalam string kan nanti data inisialisasi ya yang bisa kita ubah. Fungsi akan mengubah objek asli karena parameter merujuk ke objek yang sama di memori. Jadi kalau tadi ya reference ya, kalau ada variabel X merubah alamat memori misalkan X-nya 1221 XYZ. Ketika diubah alamat memorinya, maka pasti kan nilainya akan berubah ya. Itulah fungsinya reference. Oke, saya kira kita akan coba langsung codingkan di Python ya teman-teman ya. Oke, lagi ajan ya, kita break dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan, sobat-sobat sekalian. Eh, jadi kita break sholat asar dulu. Oke, jadi oke tadi sudah sampai eh,
Oke, tadi kita sudah bahas mengenai prosedur function ya. Nah, kita balik ke sini ke passing by reference ya. Jadi ini sebenarnya nanti yang paling banyak digunakan kalau di dalam bahasa pemrograman Python, di R, di Java, memang fungsinya adalah menggunakan by reference atau lebih banyak menggunakan fungsi. Adapun prosedur eh, hampir jarang digunakan ya, karena semua blok itu bisa artinya prosedur atau function, tapi bedanya prosedur tidak membalikkan nilai, sedangkan function membalikkan nilai ya. Terus saja kalau kita dalam balikan, kalau misalkan ada modul program yang banyak kan inginnya dipakai bersama dan nilainya diakses bersama ya. Jadi kebanyakan menggunakan fungsi ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita akan langsung coding ya, coding seperti biasa yang saya sampaikan ke teman-teman. Saya sudah melakukan coding, jadi kemudian saya akan live coding supaya teman-teman pun bisa mencobakan langsung. Kita buka dulu Anaconda Navigatornya, silakan teman-teman. Tentu pertemuan awal ini sudah diinstal ya. Saya sampaikan silakan teman-teman kalau belum di download saja karena ini adalah Python itu free ya. Java juga free, yang sifatnya open source ya itu free ya. Kita bisa akses, bisa kode kode disebarluaskan ya. Saya menggunakan Anaconda Navigator, menggunakan Jupyter Notebook untuk coding kita. Kita bisa juga menggunakan Google Colabs ya. Mungkin nanti saya di beberapa video YouTube selanjutnya saya berikan demo juga menggunakan Google Colabs. Jadi kita tinggal koneksi ke internet saja. Bisa Internet Explorer, bisa Google Chrome atau Firefox. Oke, kalau sudah tampil kita buka di Jupyter Notebook, kemudian kita akan menyimpan programnya di kode yang sudah terdata. Jadi saya untuk ngajar di sini atau untuk sharing ilmu kepada teman-teman ini adalah saya buat program di program Python ini ya. Sorry. Ya, ini betul ya, terakhir ini ya, oke ya. Kita akan buat di lokasi programnya adalah folder program Python only. Kalau belum, teman-teman silakan dibuat foldernya dulu, baru dibuatkan. Kemudian pilih Python 3. eh, Nah, di sini kita akan codingkan ya. Oke, seperti biasa, karena akan saya codingkan, saya bagi dua layarnya. Jadi di satu sisi saya sudah membuat codingan yang eh, dibuat di Notepad++ sebagai view layarnya. Di satu sisi saya akan codingkan di sini ya. Nah, pertama kita akan coba ini teman-teman ya. Kita akan coba untuk fungsi tambah, tambah dan kali itu ya. Mungkin program ini. Program fungsi tambah dan kali di Python gitu ya. Oke. Nah, kemudian oke, ini karena komentar kita di sel yang kedua. Misalkan kita kasih komentar boleh untuk penjelasan belajar saja ya teman-teman ya. Fungsi untuk menjumlahkan dua bilangan gitu ya. Dua bilangan. Nah, kita pakai kata cadangan dep teman-teman ya. Dep spasi misalkan jumlah jumlahkan bolehlah nama-nama ini ya. Ini nama-nama nama fungsinya berarti ya teman-teman ya. Jumlahkan itu ya, dalam kurung A, koma B itu ya. Kemudian titik dua. Jadi ingat seperti fungsi itu udah titik dua di kurungnya teman-teman ya. Kemudian return A plus B gitu ya. Nah, kemudian kita tambahkan juga di sini katakanlah kita buat fungsi untuk mengalihkan dua buah bilangan. Kemudian di sini dep kalikan dalam kurung katakanlah A juga B. Jadi variabelnya boleh sama ataupun berbeda. Jadi yang penting sifat satu di sini sama nanti antara di parameter aktual dan di hidden parameter ya. Jadi misalnya kalau jumlahnya dua, di parameter di badan fungsinya harus dua. Kalau tipe datanya integer, maka dimasukkannya integer ya. Tapi di Python kan kita undeclared ya, jadi udah deklarasikan ya. Kemudian kita pakai return lagi, return A kali B gitu ya. Nah, teman-teman ini ya. Nah, kita di sini misalkan ya,
Kayak di sini kita misalkan pakai kasih pesan nih, meminta input dari pengguna atau dari user ya. Oke. Kemudian bill, saya cuma bill saja lah, nggak mau bilang satu kepanjangan ya. Saya persingkat ya. Bill satu, misalkan input dalam kurung masukkan bilangan pertama. Oke. Kemudian bill 2 sama dengan input masukkan. Oke, sorry. Salah kurung. Oke. Bilangan 2. Oke. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumusnya. Yang pertama, Pak. Hitung hasil itu ya. Oke, misalkan hasil jumlah boleh lah. Hasil jumlah sama dengan nama fungsinya apa? Kita panggil tadi di atas ini ya, teman-teman. Saya perbesar sedikit ya. Nama fungsinya kan jumlahkan. Berarti kita panggil jumlahkan. Ingat, kan sensitif kalau huruf kecil itu ya. Jumlahkan. Kemudian dalam kurung tadi bil satu koma bil 2 selaku parameternya ya. Kemudian eh, hasil kali misalkan variabelnya hasil kali sama dengan kalikan. Kalikan ini nama fungsinya kalikan. Berarti bil satu kemudian koma bil 2 ya. Kemudian kita tampilkan hasil. Oke, berarti kita print oke, F hasil penjumlahan bukanlah eh, titik 2 kita tampilnya kalau Python itu di dalam angka pengumpulan awal untuk menampilkan yang sudah kita eksekusi dan dihitung oleh komputer. Hasil jumlah kemudian oke, print eh, F hasil kalian. Oke, isi dengan eh, hasil kali. Ya, oke. Oke, teman-teman, kita cobakan. Eh, kita coba running. Kayak masih salah. Dep kalikan. Line 6. Dep kalikan. Dep kalikan A, koma B. Oke. Pakai apa? Pakai tanda ini ya. Pakai tanda titik 2, teman-teman. Jangan lupa ya. Di akhirnya ya. Tadi masih kurang ya. Oke, kita running lagi. Oke, masih running. Line 7. Hmm. Return A, B. Oke, dep kalikan. Oh, sorry. Oke. Oh, nah, ya, jadi hati-hati teman-teman ya. Indensasi dapat itu menentukan ya. Tadi saya kalikannya returnnya di sini nih. Dia nggak mau. Jadi kan ingat kalau seperti saya sampaikan di beberapa tutorial YouTube saya sebelumnya bahwa kalau kita di Java netmin indensasinya otomatis ditentukan oleh si software ya. Ya, jadi if bah gitu ya. Misalnya kalau siapa ada if itu ada else kurung awal-awal kurung awal tutup itu ya enak ya. Apalagi di Pascal yang tertutur ya. Python ini seperti mudah teman-teman. Tetapi ingat logikanya kita harus benar-benar paham karena nanti ada konsep indensasi yang kita salah. Jadi programnya error, tetapi kita tidak menemukan ada sintak yang error gitu. Ini namanya error logika ya. Nah, oke kita masukkan, misalkan kita masukkan angkanya berapa? Bebas saja teman-teman, maunya berapa? Misalkan saya masukkan 4, yang kedua masukkan 5 itu ya. Oke, maka di sini hasil penyembelahan adalah 9. Dari mana 9 itu? 9 ini adalah 4 ditambah 5. Kemudian hasil perkalian adalah 20. Dari mana? 4 kali 5. Jadi dalam satu script ini bisa menghitung 2.
eh, dua program untuk penjumlahan dan perkalian ya. Jadi kalau mungkin di runtunan kita buat satu-satu program hitung tadi dua angka ya, program kali, program bagi, program katakanlah modulasi hasil sisanya itu. Nah ini bisa pakai prosedur satu. Kita tinggal panggil aja nama judul prosedurnya ya. Nah ini perintahnya ya teman-teman ya. Nah, oke kita bisa simpan saja nama filenya. Katakanlah program apa nih? Fungsi jumlah kali gitu ya. Jumlah kali misalkan jumlah kali angka. Oke. Nah, kemudian kita akan coba buat yang selanjutnya teman-teman ya. Tadi saya jelaskan ini program itu ini sebenarnya udah ada parameter nih ya teman-teman ya. Ini namanya kita nggak tadi ingin tahu apa sih bedanya parameter reference sama parameter by value gitu ya. Nah, sekarang kita ingin cobakan di sini. Kita akan coba buat teman-teman ya. Sekarang kita buat file baru. Jadi kita ingin program buat program untuk eh, mencontohkan program dengan by value. Kemudian kita coba program dengan by reference supaya teman-teman jadi paham itu ya. Program fungsi dengan by value. Nah, PS by reference itulah. Nah, kita coba di sini untuk yang by value dulu. Oops, sorry. Ingat ya, teman-teman harus pakai slash ya, karena dia nanti dia komentar. Untuk by value, kita misalkan bikin fungsi namanya itu adalah ubah angka. Saya ingin gini ya, teman-teman boleh sama boleh beda dengan misalkan saya udah codingkan gini, tetapi dalam live coding teman-teman saya buat nama fungsi variabel yang lainnya beda. Nggak apa-apa, biar biar ya saya pun terlatih lagi. Oh ini persis seperti ketika saya mungkin masa S1 gitu ya, lebih banyak coding, masa S2 juga coding juga, meskipun untuk menulis buku atau misalkan ada kerjaan yang lainnya. Dan sekarang D3 coding juga untuk penelitian, untuk geospasial, machine learning, yang lainnya. Nah, ini saya beda buat ya. Dia teman-teman di sini ya. Di sini, nih mau saya tunjukkan, ini ubah underscore angka. Yang penting teman-teman konsisten saja. Di sini saya ubah angka, tidak pakai underscore, tapi disatukan. Boleh ya. Misalkan X yang X kecil ya. Oke, kemudian titik dua, kemudian X plus sama dengan di 5 gitu ya. Misalkan clean f di sini nilai dalam fungsi dalam kurung x, sorry, x-nya karena diambil dari memori berarti pakai awal. X-nya konsisten ya, kalau kecil kecil, kalau besar besar. Saya contoh di sini dibuat kecil untuk berlatih aja ya teman-teman ya. Nah di sini kemudian ini contoh ini. Di sini, ini kita kasih keterangan ya. X ini berubah hanya dalam fungsi. Jadi X-nya ini hanya berubah di dalam fungsi dep ubah angka ini. Nah, kemudian kita coba panggil. Kita coba panggil. Di sini angka, sorry, lihat di sini ya, di bawah dep. Angka sama dengan mau 10, mau 11, mau 30, silakan bebas saja. Nah, di situ ubah angka. Ubah angka variabelnya misalkan angka gitu ya. Ini berarti nama parameternya. Karena di sini ada X, berarti di sini ada substitute-nya apa? Nama variabelnya misalkan saya buat angka. Boleh-boleh saja, nggak masalah. Yang penting tadi ingat aturannya teman-teman, setiap parameter di header sama dengan di badan fungsi atau di badan programnya. Jadi harus sama kalau dua, dua. Kalau tiga, tiga. Satu ini, satu berarti ya. Kita coba tampilkan. Print, print, F, nilai di luar fungsi. Jadi ingin kita pelajari nanti bedanya apa? Angka. Nah, ini kita udah kasih keterangan sebenarnya di sini. Jadi kalau si yang kedua ini nilai asli itu tidak berubah nanti gitu ya. Kita cobakan dulu ya. Kita coba teman-teman. Nah, kita lihat ya teman-teman ya. Pertama, nilai di dalam fungsi adalah 15. 15 itu dari mana? Ingat X plus sama dengan ini nama nama fungsinya adalah ubah angka. Kemudian angkanya di sini kita diisi dengan sorry eh, ubah angka di sini punya parameter dengan nama variabelnya X.
Dan di sini dipanggil, eh, dideklarasikan dulu angkanya sama dengan 10 atau nilai 10 di assignment ke dalam angka atau diinputkan nilai angka ini sekarang diisi dengan 10 gitu ya. Nah, ubah angka diisi dengan angka. Jadi angka di sini X ini akan substitute ke dalam variabel angka. Maka di sini tampilnya akan eh, variabelnya apa? X plus sama dengan 5. X-nya itu berarti angka ditambahkan dengan 5. Maka hasilnya kemudian tampilkan variabel yang dihitung oleh memorinya. Hasilnya pakai apa? Pakai kurung kurawal ya. Ingat jangan salah ketik ya teman-teman ya. Ini pakai kurawal. Maka nilai akhirnya di sini, nilai dalam fungsi adalah 15 ini dalam fungsi. Nilai di luar fungsi yang di sini ya, angkanya 10. Oh, berarti tidak berubah gitu ya. Nah, ini yang menggunakan contoh dari by value ya. Nah, kita coba sekarang contoh yang menggunakan by reference, teman-teman. Saya buat di bawahnya saja. By reference contoh gitu ya. Oke, di sini misalkan kita punya variabel namanya ubah daftar. Oke, saya satukan aja. Ubah daftar, kemudian dalam kurung di sini lst. Untuk nama variabelnya di sini katakanlah lst titik append. Append itu untuk menambahkan, teman-teman. 100. Contohnya, kemudian print app, kita isikan daftar dalam fungsi, oke, sama dengan, ingat pakai kurawal ya teman-teman ya, daftar dalam fungsi, karena diambil dari memori berarti lst, oke. Nah, di sini nanti saya langsung kasih jelaskan kodenya ya. Perubahan akan tercermin di luar, jadi ketika ada perubahan di badan fungsi, maka akan mempengaruhi, sorry, ketika ada perubahan di judul fungsinya, dia akan mempengaruhi ke si badan fungsinya. Nah, kita coba lanjutkan codingannya. Misalkan kita di sini deklarasikan, katakanlah ada variabel daftar, eh, kemudian ini berupa list ya, kita masukkan angkanya ada. Contohnya misalkan nih 1, 2, 3, angka yang lain bebas-bebas saja silakan. Kemudian ubah daftar, kita panggil ya, ubah daftar. Kemudian nama variabelnya silakan misalkan daftar saja. Nama parameter variabel untuk substitute ke menggantikan ke si list yang ini ya teman-teman. Oke. Nah kemudian kita tampilkan print. Oke. Misalkan keterangannya adalah daftar di luar fungsi. Kita ambil pakai kurawal, nanti daftar. Oke, ini adalah berarti contoh untuk nilai asli akan berubah ya. Kita coba running ya teman-teman. Oke, nah sekarang lihat teman-teman. Saya perbesar lagi ya. Oke, di sini saya deklarasikan pertama suatu fungsi dengan nama ubah daftar. Kemudian di sini ada parameter namanya lst. Ingat lst itu tadi yang list yang mutable ya. Lihat di penjelasan saya sebelumnya, masih di video ini ya saya jelasin, eh, kalau yang sifatnya by value tadi ada yang immutable, ada yang reference itu yang mutable itu ya. Nah ini kemudian saya tambahkan 100. Jadi sebenarnya angkanya nanti variabel di daftar sini hanya 1, 2, 3 gitu ya. Tapi di sini saya ingin menambahkan append suatu nilai namanya 100 gitu ya. Nah, kemudian pertama kita tampilkan ini untuk yang pertama. Yang kedua, kita ini di badan fungsinya daftar, di sini ada 1, 2, 3. Nah, kemudian kita panggil nama fungsinya ubah daftar dengan variabelnya daftar. Daftar ini akan substitute ke LST. Nah, jadi ketika kita panggil app daftar di luar fungsi daftar. Makanya di sini hasilnya ketika daftar yang pertama listnya apa? Daftar dalam fungsi. Dalam fungsi ini berarti LSC tadi 1, 2, 3, 100. Daftar di luar fungsi ini tambah 100. Dia pun jadi nambah nih ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 100. Hasilnya akan sama ya. Nah, itu yang membedakan dari parameter by value dan parameter by reference ya. Jadi sampai di sini semoga teman-teman jadi paham bahwa eh, kapan kita menggunakan by value, kapan kita menggunakan by reference. Oke, saya kira itu dulu untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kehilafan. Semoga bermanfaat buat keilmuan kita semua.
Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.